percaya Bapak Ibu Saudara semuanya ada dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Kali ini kita akan membahas siapa-siapa orang yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kisahnya dan bagaimana latar belakangnya. Itu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Untuk itu, dengarkan terus renungan firman Tuhan ini. Tuhan kali ini saya ambil dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah telah memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Selama Yesus melayani di dunia, tercatat ada puluhan mujizat yang dia lakukan. Baik menyembuhkan orang sakit, memberi makan kepada ribuan orang, bahkan mengusir setan dari tubuh orang-orang yang kerasukan setan. Dan Alkitab juga mencatat bahwa ada 3 orang yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan kita akan pelajari siapakah ketiga orang tersebut. Orang yang pertama adalah anak Yairus. Dalam Markus 5 ayat 21 sampai 43. Yairus adalah kepala rumah ibadah Yahudi. Dia bertemu Yesus di tepi danau dan dia tersungkur di kaki Yesus sambil menceritakan bahwa anaknya perempuan sedang sakit dan hampir mati. Untuk itu, Yesus tolong datang dan jamah dia agar dia sembuh dan tetap hidup. Tetapi perjalanan Yesus saat itu sedikit terhalangi karena di tengah perjalanan ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun pendarahan berjumpa dengan Yesus dan Yesus harus menyembuhkan dia. Dan ketika Yesus masih ada di tempat itu, dia mendengarkan berita bahwa anak perempuan Yairus itu sudah mati. Saat mendengar berita itu, Yesus berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja." Ketika melihat orang menangis di rumah Yairus, Yesus berkata kepada mereka, "Kenapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi hanya tidur." Mereka malah menertawakan apa yang Yesus katakan. Sekalipun ditertawakan oleh banyak orang pada saat itu, Yesus kemudian pegang tangan anak itu dan berkata, "Talita kum," yang berarti, "Hai anakku, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika anak perempuan yang berumur 12 tahun itu bangkit berdiri dan berjalan. Maka semua orang di tempat itu takjub dengan apa yang terjadi pada anak itu. Orang kedua yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus adalah seorang anak muda di kota Nain. Yesus menyembuhkan anak muda di Nain dalam Lukas 7 ayat 11 sampai 17. Anak muda yang dibangkitkan Tuhan Yesus ini adalah anak seorang janda di kota Nain, yaitu suatu kota di daerah Galilea. Saat Yesus dan murid-muridnya yang diikuti oleh begitu banyak orang masuk ke kota Nain, dia melihat ada orang mati diusung keluar kota. Ketika Yesus melihat orang mati yang diusung itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan dan dia berkata, "Jangan menangis."
Yesus menghampiri usungan itu dan berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah anak itu dan duduk. Kemudian Yesus menyerahkan anak itu kepada ibunya. Semua orang yang di situ memuliakan Allah dan berkata, "Allah telah melawat umatnya." Orang ketiga yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus adalah Lazarus. Yesus membangkitkan Lazarus dalam Injil Yohanes 11 ayat 1 sampai 41. Lazarus bersama saudaranya, yaitu Maria dan Marta, tinggal di daerah Betania di sebelah timur Yerusalem. Lazarus adalah orang yang begitu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia sakit, mati, dan sudah dikubur 4 hari. Saat Maria, saudaranya, berjumpa dengan Yesus, dia berkata, "Tuhan, seandainya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Dan Yesus pun berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati." Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Melihat Maria dan orang-orang Yahudi yang menangis di situ, firman Tuhan berkata, maka masgullah hati Yesus. Yesus juga menangis karena keluarga ini sangat dekat dengan Yesus. Keluarga Lazarus, Maria dan Marta adalah keluarga yang begitu dekat dengan Yesus. Yesus kemudian pergi ke kubur Lazarus. Meskipun sudah berbau karena sudah dikubur selama 4 hari, Yesus menyuruh supaya orang mengangkat batu itu yang menutupi kuburnya. Yesus memohon kepada Bapa di surga dan berkata kepada Lazarus, "Lazarus, marilah keluar." Seketika itu juga Lazarus yang dikubur 4 hari itu keluar. Dia bangkit kembali. Lazarus yang mati menjadi hidup kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semua hal yang Tuhan lakukan, semua mujizat yang Tuhan lakukan, membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Juru Selamat. Yesus adalah Mesias. Yesus adalah Allah yang hidup, dan segala kuasa ada dalam tangannya. Dia berkuasa untuk menyembuhkan sakit penyakit. Dia juga berkuasa untuk membangkitkan setiap orang yang mati. Apakah saudara percaya? Saya yakin dengan melihat berbagai mujizat, maka itu menjadi alasan yang cukup kuat untuk kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi semua umat manusia di muka bumi ini. Doa saya kiranya Bapak Ibu Saudara semakin mencintai Tuhan, semakin percaya kepadanya. Salam sehat buat kita semua. Jika renungan ini memberkati saudara, saudara bisa subscribe channel ini, dan juga saudara bisa share video ini, share link ini kepada banyak orang agar mereka juga diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.